Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Long Hao Shen menelan pil pemulihan di mulutnya sendiri, dan menundukkan kepalanya setelah mengunyahnya sedikit, kemudian menarik kain yang menutupi wajah Chai-Er, dan membiarkan cairan pil itu mengalir ke mulut Chai-Er. Bibir Chai-Er benar-benar terasa lembut, tetapi pada saat ini, bagaimana mungkin Long Hao Shen dapat menikmati dan menyadari hal itu? Dicium oleh bibir Long Hao Shen dan merasakan napasnya yang akrab, tubuh Chai-Er bergetar sedikit. Ada reaksi, ucap Long Hao Shen sambil mengendurkan napasnya, dan sangat hati-hati menggunakan energi spiritualnya untuk membiarkan pil cair menyebar ke tubuh Chai-Er. Memeluknya erat-erat, Long Hao Shen mengeluarkan air mata yang menetes dari matanya, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri dari menggigil. Chai-Er, indera mana yang telah kamu hilangkan kali ini? Teriak Long Hao Shen. Mungkin ini karena pil pemulihan spiritual yang hebat, tetapi Chai-Er sepertinya merasakan niat baik Long Hao Shen kali ini, dan jarinya sedikit bergerak. Dengan cepat, perubahan besar muncul di wajah Long Hao Shen. Indera penciuman, indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera perasa. Dari 6 inderanya, dia benar-benar kehilangan 4 indera. Chai-Er sebelumnya sudah memberi tahu Long Hao Shen dan menjelaskan secara sederhana, tentang fungsi tungku spiritual samsara. Semakin banyak kekuatan ofensif tangguh yang ingin dia keluarkan, semakin besar harganya yang harus dia bayar. Faktanya, dia kehilangan 4 indera. Itu berarti, bahwa dia menggunakan tungku spiritual samsaranya sudah hampir mendekati dengan kekuatan puncaknya. Jika musuh hanya sedikit lebih kuat, dan jika dia mengaktifkan 2 jalan terakhir dari tungku spiritual samsaranya, maka, dia sangat mungkin tidak akan pernah pulih lagi. 1 bulan diperlukan untuk pulih dari kehilangan akal sehatnya, kecuali dia memiliki tungku spiritual yang akan mencegahnya kehilangan salah satu dari ke-6 inderanya setiap saat. Setelah meluncurkan aktivasi ketiga dari tungku spiritualnya, dia membutuhkan 2 bulan lagi untuk memulihkan indera keduanya, dan angka-angka ini berlanjut secara bertahap. Untuk kehilangan ketiga inderanya, dibutuhkan 4 bulan lagi untuk memulihkannya. Itu berarti, bahwa hanya untuk memulihkan pendengarannya, penglihatannya, dan seleranya, dia perlu 7 bulan agar dapat pulih secara total. Dan jika dia terus menggunakan tungku spiritual samsara selama periode waktu ini, dia perlu 8 bulan lagi hanya untuk memulihkan indera terakhirnya. Jika dia menggunakan tungku spiritual samsara dari aktivasi ke-6, yang juga merupakan yang terakhir, maka, ke-6 inderanya akan selamanya hilang, dan membiarkannya sebagai zombie yang bernafas. Tentu saja, jika dia datang untuk menggunakan langkah itu, kekuatan membunuh yang keluar dari kekuatan itu akan sama dengan apa yang diandalkan oleh Sion of Samsara untuk melukai Kaisar Dewa Iblis pada waktu itu. Dan lebih jauh lagi, selama 7 bulan ke depan, indera Chai-Er tidak akan kembali satu persatu, tetapi dia harus menunggu 7 bulan pertama sebelum memulihkannya sekaligus. Kekuatan destruktif yang tangguh datang dengan efek yang menakutkan dari tungku spiritual samsara. Di tengah rasa sakitnya yang tajam, Chai-Er tampaknya tidak menyadari bagaimana dia harus mencoba menghiburnya, ketika tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Di gunung yang berlawanan, tumpukan Grand Iblis keluar dari sisi lain gunung, yang dipasangkan dengan kuda iblis mimpi buruk saat menuju ke arah mereka. Dari kelihatannya, mereka berjumlah sekitar 30 iblis, dan kekuatan mereka saat ini juga tidak diketahui. Long Hao Shen dengan lembut meletakkan Chai-Er di samping, sebelum ia perlahan-lahan berdiri, kemudian menatap Li Xin dan Han Daoxi. Kalian berdua, jaga gua. Serahkan yang lainnya padaku, ucap Long Hao Shen. Melihat ekspresi Long Hao Shen, Li Xin tidak bisa menahan perasaan kosong. Dalam 2 pasukan pemburu iblis, dia adalah orang yang mengenal Long Hao Shen untuk waktu yang lama, tetapi selain dari sisi baiknya, dia belum pernah melihat ekspresi lain dari intensitas seperti itu. Long Hao Shen saat ini memiliki mata yang sangat merah, dan dari tubuhnya datang niat membunuh yang dingin dan menusuk, yang disertai esensi cahaya yang dilepaskan darinya secara tidak stabil. Mata tajam ini tampaknya dipenuhi dengan rasa haus darah, dan tidak ada yang lain.
Luka serius yang diterima Chai setelah menggunakan tungku spiritual samsara, itu menyebabkan Long Haoshen benar-benar murka. Dia perlu melampiaskan amarahnya, dan menggunakan darah musuh untuk mencuci amarah yang tak terbendung lagi dari hatinya. Li Xin dan Han Daoxi tidak mengatakan apa-apa, mereka berdua segera kembali ke pintu masuk gua untuk menjaganya, dan Long Haoshen mengambil armor suci di tubuhnya. Pada saat ini, Long Haoshen tiba-tiba merasakan aura dingin yang keluar dari Pendant of Eternal Melody di dadanya, yang seolah-olah menenangkan rasa sakit dan kemarahan yang keluar dari dirinya. Pada saat ini, Long Haoshen mengetahui dengan heran, bahwa seolah-olah lingkungannya dipenuhi dengan energi aneh. Energi ini sepertinya menyebar ke dalam melodi abadi, sebelum menghilang tanpa suara. Apa itu? Pikir Long Haoshen. Dengan indranya yang lebih tajam dari orang-orang biasa, Long Haoshen mengikuti arah energi ini, dan segera mengetahui keheranannya, bahwa energi ini berasal dari Grand Vince yang telah meninggal serta tunggangan mereka. Energi jiwa, ini adalah energi jiwa. Pikir Long Haoshen. Otak Long Haoshen sampai pada penilaian ini dengan segera. The Pendant of Eternal Melody dapat mengisi kembali Tower of Eternal Rest, dengan menggunakan jiwa orang yang sudah meninggal. Pengetahuan ini tampaknya mengalir secara alami dari otak Long Haoshen. Ketika dia akan masuk di Tower of Eternity lagi, pelatihan masa depannya akan membutuhkan sejumlah besar energi jiwa untuk melakukan hal tersebut. Meskipun Tower of Eternal sudah diisi dengan energi besar, jika dia terus mengonsumsinya, cepat atau lambat, itu akan benar-benar habis. Dan sebagai pemilik Pendant of Eternal Melody, yang dengan sendirinya merupakan pintu masuk ke Tower of Eternity, dialah yang dapat mengumpulkan energi jiwa ini. Dengan demikian, setiap mayat yang mati baru-baru ini, terlepas dari temanya sekalipun yang menjadi anggotanya, itu tetap akan diambil jiwanya oleh Pendant of Eternal Melody ini. Sebagai Sion of Light, Long Haoshen merasa tidak enak, karena harus menanggung perasaan semacam ini. Tapi dia tidak punya pilihan lain, karena Eternal Melody sudah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dia tidak bisa singkirkan darinya. Lebih jauh lagi, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan dengan tergesa-gesa kepada orang lain. Ini hanya bisa diungkapkan kepada ayahnya atau gurunya, yang bisa mengetahui rahasia ini. Setelah memikirkan solusi ini, Long Haoshen tidak bisa membantu, tetapi mengerutkan alisnya. Pada saat itu, dia tidak akan memikirkannya lebih jauh lagi, dan dengan cepat melepas bagian luar armornya, Long Haoshen merobek sebagian pakaian perangnya, dan kemudian mengaitkan punggung Chai dengan miliknya, sebelum mengenakan armor sucinya lagi. Armor itu bisa berubah bentuk sesuai keinginan si pemiliknya. Dengan kata lain, Chai sekarang sepenuhnya terhubung dengan tubuhnya sendiri. Long Haoshen tahu, bahwa Chai saat ini tidak dapat mendengar, jadi dia menarik lengan Chai ke lehernya, sebelum ia menggunakan selembar kain untuk mengamankannya dengan erat. Setelah itu, dia menulis kata-kata berikut di telapak tangannya. Mulai dari sekarang, sampai kamu pulih sepenuhnya, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan sisiku, dan akan membawamu bersamaku dalam pertempuran. Aku tidak akan meninggalkan kamu, dan aku tidak akan terpisah dari kamu, kata Long Haoshen. Dahi Chai bersandar di leher Long Haoshen, saat dua tetes air mata secara perlahan turun dan jatuh. Hari ini adalah pertama kalinya dia menggunakan tungku spiritual samsara hingga sedemikian rupa. Setelah melepaskannya untuk ketiga kalinya hanya untuk membunuh Finlord, seolah-olah dia kembali lagi ke gua yang menakutkan, di mana dia ditempatkan selama periode paling mengerikan dalam hidupnya. Hampir hancur oleh ketidakberdayaan dan kesepian, lebih lanjut menambahkan kondisi tubuhnya yang lemah, Chai sepertinya merasakan, bahwa kematian akan segera datang untuknya. Satu-satunya hal yang menyebabkan dia menjaga harapannya adalah, keinginannya agar Long Haoshen akan kembali hidup-hidup. Dia berhasil kembali pada akhirnya. Di tempat terpencil ini, Chai merasa tidak berdaya. Tidak ada suara, tidak ada rasa, tidak ada penglihatan, tidak ada bau, dan di tengah-tengah rasa sakit, ia akhirnya kembali. Ketika bau yang akrab ini muncul dalam persepsi Chai ia langsung gemetar setelah menyadarinya. Harapan yang ia miliki jauh di dalam dirinya menjadi neraka, dan akan segera meledak darinya. Ketika Long Haoshen mencium bibirnya untuk memberinya pil pemulihan spiritual yang hebat, perasaan yang ia terima dari kehangatan pil ini,
Itu bersamaan dengan napas panjang Long Hao Shen yang membawanya, dan menariknya kembali dari ingatannya pada hari-hari ia dipaksa membudidayakan tungku spiritual samsara. Dan pada saat ini, tepat setelah dia merasakan kata-kata yang Long Hao Shen tulis di telapak tangannya, perasaan itu akhirnya menghilang dari hati CR, dan digantikan oleh perasaan bahagia yang luar biasa. Aku memang idiot. Selama aku memilikinya, bahkan jika seluruh dunia meninggalkan aku masih tidak sendirian lagi. Ucap CR dalam hatinya. Ada satu alasan yang bisa membuat seorang wanita rela membayar harga berapapun untuk seorang pria, dan alasan itu adalah cinta. Merasa CR menekan punggungnya, kakinya mengelilingi pinggangnya, dan Long Hao Shen merasakan sakitnya, lalu meringankannya dengan perasaan lembut yang dimilikinya. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, melihat kavaleri Fin yang telah mendekat dengan cepat, perasaan perlu untuk melampiaskan kemarahannya muncul sekali lagi di dalam hatinya. Bajingan itu mereka. Itu adalah iblis-iblis yang menyebabkan CR aku membutuhkan 7 bulan lagi, sebelum memulihkan keadaan normalnya. Gumam Long Hao Shen dengan murka. Di tengah suara berdengung, Blue Rain Hibiscus of Light muncul di tangan Long Hao Shen, dan dengan kilatan cahaya, pedang suci muncul di tangan kirinya. Tubuhnya berkedip-kedip, kemudian mendarat di punggung Hao Iwei, dan peri elemen cahaya Yating tetap setia sampai akhir, yang masih melepaskan lingkaran pengumpulan spiritual untuk membantunya memulihkan energi spiritualnya. Mampu memulihkan 20 unit energi spiritualnya per detik, Long Hao Shen sudah pulih hampir setengah dari energi spiritualnya selama periode waktu kecil ini. Musuh semakin dekat dan semakin mendekat, dan di dalam gua, Li Xin membuka matanya lebar-lebar sambil menatap Lin Xin. Apakah kamu tidak lebih dari omong kosong? Jangan bilang bahwa kamu bahkan tidak bisa menggunakan teknik verbal di tingkat rendah. Apakah kamu tahu, berapa banyak kekuatan Yi Jun sampai dia kelelahan untuk membatasi Komandan Fin? Jika bukan karena kedatangan cepat Hao Shen, kita semua akan mati di sini hari ini. Apakah kamu benar-benar penyihir dari tingkat kelima? Kamu benar-benar tidak layak disebut pemburu iblis. Ucap Li Xin yang memarahi Lin Xin. Tidak mengherankan kalau Li Xin sangat marah. Dia dengan jelas melihat situasi sebelumnya di dalam gua, dan sedang dalam perjalanan untuk kembali secepat mungkin. Tetapi pada saat terakhir, Lin Xin hanya merilis cincin api yang menentang, dan akhirnya benar-benar membuat marah ksatria pembalasan yang tegas dan jujur itu. Karena semua orang mempertaruhkan segalanya untuk mengeluarkan semua kekuatannya, tapi Lin Xin adalah satu-satunya yang tidak meluncurkan serangan sama sekali. Mempertimbangkan tingkat kultivasinya, jika dia meluncurkan mantra sihir api yang kuat pada saat itu, mungkin dia akan melukai Komandan Fin dengan serius. Wajah Lin Xin agak kosong, mendengarkan pidato marah Li Xin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kenapa kamu tidak berbicara balik? Apakah kamu laki-laki atau bukan? Dengan kekuatan kontrol yang kuat, dan sebagai penyihir dari tingkat kelima, mengapa kamu tidak bisa melepaskan mantra ofensif sedikit pun? Aku benar-benar menyesal, bahwa aku tidak menghentikan Hao Shen pada waktu itu. Ucap Li Xin. Cukup Li Xin, ucap Han Yu. Han Yu berdiri di depannya dengan susah payah, dan Wang Yuan, Sima Xian, serta Chen Ying-er, segera berkumpul di sisinya. Li Xin, kamu seharusnya tahu, bahwa Lin Xin adalah seorang alkemis. Mengapa kamu tidak berpikir, kenapa kami berhasil bertahan lebih lama dari Dian Yan untuk bertahan begitu lama? Itu karena kami menerima pil yang ditawarkan Lin Xin. Lin Xin tidak bisa menyerang, tetapi jika bukan karena dia, kami tidak akan bertahan cukup lama untuk menunggu Hao Shen kembali. Lin Xin adalah bagian penting dari pasukan pemburu iblis kelas 21 umum kami. Investasinya sangat jelas bagi kita semua, dan dia adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan oleh tim kita. Setiap orang memiliki kelemahannya masing-masing. Jadi, mengapa itu tidak sama baginya? Ucap Han Yu. Li Xin dengan marah menjawab. Baiklah, semua orang memiliki kelemahan, tetapi menyerang adalah tugas mage. Sebagai penyihir elemen api yang sangat destruktif, bagaimana mungkin dia tidak dapat meluncurkan bola api tunggal, mengapa begitu? Aku hanya berharap, dia memberi aku penjelasan yang jelas untuk itu. Jika suatu hari Hao Shen tidak dapat menahan serangan musuh, dan akhirnya harus bergantung pada serangannya untuk melukai musuh, maka, apa yang akan terjadi?
Mengapa dia harus begitu kuat, jika dia tidak mampu meningkatkan kekuatanmu sampai sejauh itu? Aku tidak pernah berharap agar adik lelaki aku melepaskan semua harapannya setelah melihatnya. Balas Lee Sin. Baiklah, aku akan memberitahumu. Lin Xin membalas dengan berteriak. Mengambil langkah cepat ke depan, dia tiba di sisi Han Yu. Tubuhnya gemetar hebat, dan wajah pucat aslinya menjadi benar-benar memerah. Aku adalah penyihir yang tidak bisa menyerang, yang tidak bisa melakukannya sama sekali. Kamu baik-baik saja, situasiku benar-benar berbeda dari Sima Xian. Dia tidak dapat mempelajari sihir penyembuhan, tetapi aku tidak seperti dia yang tidak bisa belajar. Selama aku mau, aku bisa belajar menggunakan sihir elemen api tanpa batas, tapi aku tidak mempelajarinya. Aku tidak bisa memaksakan diri untuk mempelajarinya. Lin Xin diam sesaat, dan tubuhnya sudah basah kuyup. Pada saat itu, ibuku adalah seorang jenius yang lebih besar dari kuil mage daripada aku. Pada saat dia berusia 30 tahun, dia sudah menerobos dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-7, dan diakui sebagai jenius terbesar di generasinya. Ayah aku adalah seorang ahli dalam menggunakan sihir ofensif, dan dia menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari mantra api yang paling kuat, tetapi suatu hari, dia membuat kesalahan. Kesalahannya menyebabkan tubuhnya sendiri terbakar dengan api besar, dan pada saat itu, ibuku membawa aku untuk menemuinya. Dan untuk melindungi aku, ibu menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir kekuatan meledak yang mengerikan itu, dan bertemu dengan kematian yang kejam bersama dengan ayah aku. Meskipun aku baru berusia 5 tahun pada saat itu, aku tidak akan pernah bisa melupakan ledakan api yang mengerikan itu. Jika bukan karena sihir ofensif, bagaimana aku bisa kehilangan ibuku? Jika bukan karena sihir ofensif, aku masih akan memiliki keluarga yang diberkati. Aku tidak akan belajar sihir ofensif, dan kejadian itu tidak akan pernah bisa hilang dalam hidupku. Aku tidak ingin melihat teman atau kerabat aku mati oleh tangan aku sendiri karena sihir aku. Sejak hari itu dan seterusnya, tidak peduli bagaimana kakek aku mencoba memaksa aku tidak pernah setuju untuk mempelajari sihir ofensif sampai sekarang. Tapi aku tidak sial, aku menggunakan semua yang aku bisa untuk membantu tim aku. Jika suatu hari nanti situasi ini benar-benar muncul, maka aku pasti akan menjadi yang pertama dari semua orang yang mati, dan aku akan menggunakan mayat aku untuk membuktikan semua yang aku katakan. Ucap Lin Xin. Selesai dengan kata-katanya, Lin Xin diam-diam menangis, dan Han Yu menghela nafas, dengan ringan menepuk pundaknya sambil mengatakan pada Li Xin. Aku bisa memahami keadaan pikiranmu, tetapi apakah kamu benar-benar harus membiarkan bekas lukanya keluar dari mulutnya? Jika bukan karena alasan yang luar biasa seperti ini, mengapa dia tidak dapat belajar mantra ofensif? Itu bukan karena kami tidak peduli dengan masalah-masalah ini, sehingga kami tidak pernah menanyakannya sampai sekarang. Tetapi karena kami memilih untuk mempercayai teman-teman kami. Lin Xin akan selamanya menjadi bagian dari Demon Hunter Squad kami. Ucap Han Yu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.